Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak nasur semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan Sar Musli dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Masih dalam susunan pembelajaran jarak jauh, khususnya anak-anak nasur yang kelas 1 SD Nurul Ilmi. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Nah, kita lanjutkan kembali materi kita pada hari ini. Kita awali dengan membacakan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, dasar semuanya setelah kita melewati melaksanakan ujian mid semester, kita kembali melanjutkan materi kita. Terakhir materi kita yaitu tentang sholat ya. Nah, di halaman 113 tentang sholat, bisa dilihat di bukunya. Nah, kali ini kita melanjutkan masih tentang sholat, yaitu gerakan di dalam sholat. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu mengetahui sholat 5 waktu, mengetahui bilangan rakaat sholat wajib 5 waktu, dan mengetahui gerakan dalam sholat. Ya, gerakan di dalam sholat. Nah, kita lihat sebelumnya, kita lihat kembali pengertian dari sholat ya. Sholat adalah ibadah wajib yang dikerjakan oleh orang Islam. Sholat adalah suatu ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu pengertian sholat ya. Saya ulangi, sholat adalah suatu ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, orang yang mendirikan sholat berarti ia telah menegakkan agama, dan orang yang tidak sholat berarti dia telah merobohkan agama. Sholat merupakan ibadah pertama yang akan diperhitungkan di hari kiamat. Orang yang sholatnya baik, maka baik pula semua amalnya. Jadi ini sholat sangat penting. Ini yang paling utama nanti dihisab di yaumil kiamah ya. Nah, jadi karena itu, supaya sholat kita benar dan baik, maka kita harus mengetahui gerakan sholat yang baik dan benar pula. Seperti apa? Mari kita pelajari bersama, yaitu gerakan dalam sholat. Ya, boleh dilihat juga di bukunya ya. Di halaman 114, gerakan dalam sholat. Yang pertama, gerakan berdiri. Berdiri di dalam sholat ini hukumnya wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu, yaitu berdiri tegak menghadap kiblat, pandangan mata tertuju pada tempat saat kita sujud. Bagi yang sakit dan tidak bisa berdiri sama sekali, diperbolehkan duduk atau berbaring. Nah, bagi yang sakit saja ya. Ya, jadi sakitnya yang juga berkepanjangan dan parah. Nah, berikutnya setelah berdiri ada takbiratul ihram, yaitu mengangkat tangan sejajar dengan bahu dan jari-jari sejajar dengan telinga. Telapak tangan diarahkan ke kiblat ya, sambil membaca dibarengi dengan niat sholat yang akan dilakukan, dan membaca takbiratul ihram yaitu Allahu Akbar ya, mengangkat tangan sambil membaca Allahu Akbar. Nah, berikutnya gerakan berdiri bersedekap, yaitu berdiri bersedekap meletakkan kedua tangan di atas dada atau di atas pusat, tangan kanan menutup pergelangan tangan kiri. Tangan kanan menutup pergelangan tangan kiri ya. Jangan terbalik ya. Nah, ditimpa tangan kirinya dengan tangan kanan, dipegang pergelangan tangan kiri ya, sambil membaca doa iftitah, yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila, dan seterusnya sampai selesai. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah ya. Nah, wajib ini surah Al-Fatihah ya. Nah, setelah membaca surah Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca surah pendek dalam Al-Quran yang sudah dihafal ya. Nah, setelah berdiri bersedekap, yaitu gerakan berikutnya yaitu ruku. Yaitu ruku adalah membungkukkan badan dengan lurus, tangan memegang lutut, pandangan mata tertuju ke tempat sujud. Nah, ini gerakan ruku namanya ya. Perhatikan gambarnya ya, tangan diletakkan di lutut, pegang lututnya. Nah, lurus bungkuknya ya, jangan setengah-setengah ya. Nah, kemudian setelah ruku ada namanya gerakan i'tidal, yaitu bangun dari ruku ya, bangun dari ruku berdiri tegak, tangan diletakkan di samping sambil membaca sami Allahu liman hamidah ya, itu bacaan rukunya. Nah, setelah ruku baru kita melakukan gerakan sujud, yaitu menempelkan dahi, kening, hidung, kedua telapak tangan, lutut dan jari kaki menyentuh lantai ya. Ada 5 anggota badan yang menempel di lantai, di tempat sujud, di lantai maksudnya. Yaitu dahi atau kening, hidung, telapak tangan ya, lutut dan jari kaki. Mulutnya nggak ikut ya, jangan diletakkan, ditempel-tempelkan ya. Nah, jadi itu tadi gerakan sujud. Setelah sujud ada namanya gerakan duduk antara dua sujud. Antara dua sujud, karena di setiap rakaat itu ada 2 kali sujud. Jadi setiap sujud itu ada duduk
antara dua sujudnya. Seperti di gambar, perhatikan duduk antara dua sujudnya adalah duduk di atas telapak kaki kiri, telapak kaki kanan, telapak jari kaki kanan masih menyentuh lantai, dan telapak tangan diletakkan di atas paha. Itu duduk antara dua sujud. Nah, setelah itu duduk tasyahud awal namanya. Duduk tasyahud awal ini sama seperti duduk antara dua sujud. Hanya bedanya ya jari telunjuk tangan kanan ditunjukkan, ditunjukkan gini ya. Ini kalau nggak dipraktekkan susah kalau nggak beli kelihatan ya. Dan pandangan mata diarahkan ke ujung telunjuk kanan ya, telunjuknya dikeluarkan ya, tunjukkan, nah diacungkan telunjuknya. Nah, duduk tasyahud awal ini hanya ada pada sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya ya, hanya ada pada sholat zuhur yang jumlah rakaatnya lebih dari 2. Sedangkan kalau cuma 2 seperti subuh tidak ada duduk tasyahud awal, hanya ya 2 rakaat. Jadi dia langsung ditutup dengan tasyahud akhir. Ini gerakan berikutnya. Tasyahud akhir ini seperti duduk tasyahud awal. Bedanya pada tasyahud akhir telapak kaki kiri dimasukkan di bawah kaki kanan, agak miring duduknya. Seperti yang terdapat di dalam gambar, lihat pada gambar tersebut yang ada lingkaran itu. Nah, jadi kaki kiri dimasukkan di bawah kaki kanan. Telapak kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan. Dan telapak kaki kanannya ditegakkan. Kemudian pantat atau bokong diletakkan di lantai. Itu gerakan tasyahud akhir. Dan terakhir ditutup yaitu gerakan salam. Yaitu salam adalah menoleh ke kanan sampai pipi kanan terlihat dari belakang sambil membaca salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menoleh ke kiri juga sampai pipi kiri terlihat dari belakang sambil membaca salam juga, assalamualaikum warahmatullahi. Demikian gerakan-gerakan sholat yang kita lakukan. Nah, kita ulangi sekali lagi. Gerakan yang pertama yaitu berdiri. Yang kedua adalah takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan. Yang ketiga berdiri bersedekap, meletakkan tangan di atas dada atau pusat. Tangan kiri memegang tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri ya. Kemudian gerakan ruku, membungkukkan badan lurus, tangan memegang lutut. Dan berikutnya gerakan i'tidal, bangun dari ruku ya. Dan setelah itu gerakan sujud, menempelkan dahi, kening, kedua telapak tangan, hidung, dan jari kaki ke tempat ke lantai ya. Lihat gambarnya. Dan gerakan berikutnya duduk antara dua sujud ya, duduk antara dua sujud dan duduk tasyahud awal sama seperti duduk antara dua sujud, hanya bedanya jari telunjuknya diacungkan ya. Dan berikutnya duduk tasyahud akhir ya, miring ya, jari telapak kaki kiri dimasukkan di bawah kaki kanan. Nah, ditutup dengan gerakan terakhir yaitu salam, menoleh ke kanan dan ke kiri sambil membaca salam, assalamualaikum warahmatullahi. Inilah gerakan-gerakan sholat yang bisa kita kerjakan dan tentunya harus dipraktekkan ya, supaya kita lebih paham dan lebih mengerti, lebih lancar. Nah, jadi nanti dipraktekkan di rumah, kita tolong dibantu nanti orang tua atau keluarga yang ada di rumah. Ya, itu saja materi kita kali ini. Untuk kegiatannya bisa dikerjakan uji kemampuan di halaman 119 ya, sampai 120 bagian A dan B, tulis langsung jawabannya. Nah, itu saja untuk materi kita kali ini. Jangan lupa tulis nama dan tanggal ya, supaya saya mudah menandai dan mengoreksinya. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Tetap semangat dan sehat-sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.